Kalau ada orang datang ke bapak atau ke bapak atau ke bapak, terus bapak didatangi orang, pak, nggak kenal. Orang itu bilang, pak, minta uangnya. Bapak pertanyaannya kira-kira apa, pak? Bapak ketika ditanya, minta uangnya, pak, pertanyaannya apa ke orang ini? Dari mana? Oke. Terus kalau dia jawab dari Makassar, terus untuk apa? Pertanyaan intinya pasti untuk apa, kan? Bukan dari mana. Dari mana cuman basa-basi perkenalan, ya enggak, pak? Inti pertanyaannya untuk apa? Ya, pak, kalau ditanya sama orang, pak, minta uangnya, pak. Terus bapak pertanyaannya apa? Untuk apa? Bener gak? Jarang, mohon maaf ya, pak, minta uang. Nih, apalagi orang gak dikenal. Datang orang dikenal ke kita, minta uangnya. Jarang. Manusia saja, Bapak Ibu perhatikan, manusia saja bertanya untuk apa. Ini saya ajarin cara berdoa, pak. Saya ajarin cara beramal nih. Dan saya ambil dalilnya. Loh, Ustadz, dari mana dalilnya? Oh, jangan, pak, banyak saya punya dalil. Satu, Zakaria minta anak. Dua, Rasulullah minta diberikan kemenangan. Lalu dia mengatakan agar minta kemudian dikembalikan ke Mekah setelah hijrah ke Madinah. Minta kembali, udah nyaman, udah tenang hidup di Madinah, udah berkuasa di Madinah, ingin kembali ke Mekah. Lalu disebutkan oleh Rasulullah SAW, karena ini adalah tempat kelahiranku, saya ingin mengislamkan. Di sananya ada Ka'bah, Baitullah. Disebutkan alasan kenapa Rasulullah ingin ke Mekah. Manusia, pak, mohon maaf, giliran minta sama manusia, pinter ngasih alasan. Ini mau kayak gini, untuk ini, uangnya itu mau tak pakai bayar utang, uangnya itu tak pakai ini, pinjam dulu, jago, hebat ngelobi manusia dengan banyak alasan, meyakinkan manusia dengan banyak alasan, hebat. Tapi giliran sama Allah, ya Allah jodoh, ya Allah anak, mintanya kayak mokso gitu loh, pak, maksa. Subhanallah. Lihat Zakaria ketika doa, surah Maryam, kafha ya ain sad. Halaman pertama surah Maryam, kisah Zakaria minta anak dan dia sebutkan alasannya. Ayat pertamanya kafha ya ain sad, hanya Allah yang tahu. Seperti Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, maknanya hanya Allah yang tahu. Ayat kedua lanjut, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatkah kalian kisah tentang hamba Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, namanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika kemudian dia berdoa sama Allah. Lihat ya cara doa, minta taufik dari Allah, minta agar Allah mengizinkan dia punya kebaikan, punya niat untuk amal saleh, untuk sebuah kebaikan yang diizinkan. Inilah mutiara amalan itu, pak, taufik. Ya. Banyak keinginan kita yang diizinkan Allah, yang terjadi itulah taufik, itulah mutiaranya. Ingatkah kalian ketika Zakaria berdoa kepada Allah? Ayat kedua. Ayat ketiga, nada rabbahu nidaan khafiyya. Dia berdoa, lihat cara doanya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Dia curhat dulu sama Allah, cerita dulu. Tapi itulah bagian daripada penghambaan kita. Makanya Rasulullah mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Karena ketika kita berdoa, Allah juga tahu. Tapi kenapa kita menyebut, kenapa kita minta? Supaya kemudian kita memperlihatkan sama Allah bahwa kita butuh sama Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian fakir, kita butuh sama Allah. Makanya kita doa. Nah, kalau doa hanya sekedar doa, alhamdulillah. Tapi kalau doa mau jadi hebat, doanya mau jadi dahsyat, doanya mau jadi kuat, mintalah taufik dengan cara apa? Sebutkan tujuan doanya.
Mau minta kaya. Supaya apa jadi kaya? Ya Allah, kayakan saya, lancarkan rezeki saya, supaya saya banyak bersedekah kepada anak-anak, supaya saya bisa menghajikan orang tua saya, supaya saya bisa membangun rumah untuk anak yatim. Tujuannya apa? Coba ngaku kan ya Pak ya? Jarang ya Pak ya? Kalau kita doa itu nyebutin tujuan Pak. Benar tidak Pak? Ini mohon maaf nih. Ini kita open saja, buka saja. Benar ya Pak ya? Jarang ya Pak? Kita doa itu langsung minta. Apa nih? Minta apa? Lihat Zakaria, dia sebutin tujuan pertamanya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Ya Allah, saya takut nanti tidak ada yang melanjutkan perjuanganku. Di belakangku nanti ini ada generasi yang tidak ada lagi nabinya ya Allah. Saya takut ya Allah. Khiftul mawaliya, saya takut tidak ada lagi yang memimpin umatku ya Allah. Miwarai, setelah saya mati nanti. Wa kanat imraati aqira. Lalu Zakaria cerita lagi, kenapa ya Allah? Karena istriku aqira. Aqira itu mandul Pak, nggak bisa punya anak. Istrinya mandul. Wa kanat imraati aqira. Bahkan 2 kali disebut wa kanat imraati aqira dalam surah Maryam di halaman yang sama. Wa kanat imraati aqira. Lalu kemudian dia mintalah, fahabli min ladunka waliya, maka karuniakan kepadaku seorang wali. Apa itu wali yang dimaksud? Anak yang akan menjadi penerusnya. Fahabli min ladunka waliya. Lalu dilanjutkan ayat selanjutnya, yarithuni, yang akan mewarisiku ya Allah. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, dan akan mewarisi kakekku Ya'qub, keturunan Ishak, Ya'qub, Yusuf, terus Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Musa, Harun, terus Zakaria, Yahya. Ini semua dari Ishak sampai Nabi Isa. Dari Ismail, Ibrahim punya anak Ismail. Ismail tidak ada keturunan Nabi sampai nanti satu Nabi, Rasulullah. Makanya kenapa Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapak para Nabi? Karena cuma 2 anaknya dan semua keturunannya Nabi. Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Dan agar mewarisiku dan mewarisi Ya'qub ya Allah, waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikan anakku anak yang engkau ridhoi. Turun langsung ayat setelahnya, jawaban dari Allah, taufik. Inilah yang dinamakan taufik. Niat baik Zakaria, tujuan yang baik dari Zakaria, doa yang ikhlas dari Zakaria, dan usaha yang maksimal dari Zakaria bersambut dengan satu saja, izin dari Allah. Makanya izin itu yang penting Pak. Izinnya Allah ini penting. Ibarat kalau kemudian saya pimpinan pesantren, saya punya pesantren di Makassar sama di Jakarta Pak. Kalau ada murid saya yang mau izin, kalau saya tidak tanda tangan, nggak bisa izin dia. Mau izin berobat, mau izin pulang ke rumah karena ada nikahan, kakaknya nikah, atau ibunya mau haji, dia mau pulang izin. Itu kalau saya nggak tanda tangan atau nggak izin ke saya, nggak boleh pulang dia. Maka yang penting izin saya. Lah kalau di dalam dunia manusia saja seperti itu pentingnya izin pimpinan, ya, maka di akhirat, ya, untuk hajat-hajat dunia ada Allah yang mengizinkan. Kalau pimpinan yang mengizinkan untuk santrinya saja itu sudah membahagiakan para santri, bagaimana kalau Allah mengizinkan niat baik yang diinginkan oleh manusia itu tercapai? Itu yang dinamakan taufik. Tapi tadi Pak, taufik itu nggak ada yang, mohon maaf ya, kita bisa tahu kapannya. Allah akan melihat kita untuk dapat taufik ini serius atau tidak. Zakaria minta anak itu udah lama Pak, ratusan tahun. Dikasih anak di ujung-ujung hidupnya.
Nabi Ibrahim minta anak itu, Rabbi habli minas salihin. Udah ratusan tahun, Pak, dikasih anak di usia tua. Subhanallah. Rasulullah minta agar penduduk Mekah beriman pada Allah. Mulai dari dia sebelum jadi Nabi 25 tahun dia sudah minta sama Allah. Tidak sadar-sadar nanti diberi taufik untuk mengislamkan kota Mekah dengan ayat Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fath, pembukaan kota Mekah. Fathu Makkah, inna fatahna laka fathan mubina. Al-fath, fathu Makkah. Dia berdoa sejak masih tinggal bersama pamannya, masih 6 tahun. Dia berdoa kepada Allah agar bisa mengislamkan kota Mekah. Bersama kakeknya 8 tahun. Merantaulah dia sampai sebelum kenabian 25 tahun berdoa sama Allah. Belum dikabulkan. Mau mengislamkan kota Mekah. Kapan? Nanti. Dizolimi dulu. Mau dibunuh. Diusir dari Mekah. Berangkatlah Rasulullah ke Madinah. Tinggal puluhan tahun di Madinah. Setelah kekuatan kaum muslimin kuat, ternyata Rasulullah tidak pernah berhenti berdoa, ya Allah, kembalikan kami ke kota Mekah agar kami bisa menaklukkan Mekah. Maka setelah kekuatan kaum muslimin kuat, kembalilah Rasulullah ke Madinah. Kapan Rasulullah mulai berdoa? Sejak kecil, agar penduduk kota beriman. Kapan dikabulkan? Setelah Rasulullah SAW menjadi Rasul, sudah membangun peradaban Madinah, menyatukan muhajirin ansar. Setelah lama baru kembali ke Mekah, menaklukkan kota Mekah, mengislamkan Mekah, lalu kemudian menjadikan berhala-berhala hancur, lalu kemudian menjadikan kota Mekah kota yang penuh dengan tauhid. Nggak langsung kadang-kadang, Pak. Makanya dia berat. Itu yang dinamakan taufik, Pak.